Hai, assalamualaikum teman-teman semua, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di video aku. Seperti biasa aku mau bikin budgeting untuk bulan Oktober. Meskipun uploadnya itu agak telat, tapi ini adalah kegiatan rutin aku ya teman-teman. Jadi setiap bulan itu wajib banget buat catat-catatin pengeluaran kayak gini. Nah, sebelum mulai ke budgetingnya, jangan lupa untuk evaluasi dulu di bulan September. Ini ada sisa uang dari belanja bulanan sebanyak 200.000. Lumayan banyak ya sisanya, karena budget belanja bulanan aku tuh cuma 300.000 dan kepakainya 100.000. Itu kenapa? Karena bulan ini aku masih belum belanja bulanan ya teman-teman. Jadi kayak beli bahan-bahan yang habis di rumah aja, makanya kenapa sisanya lumayan banget. Nah, ngomongin belanja bulanan, ternyata bisa juga ya, nggak tiap bulan harus belanja. Aku tetap masih bisa hidup karena sebagian besar kebutuhan yang habis di rumah juga bisa dibeli di warung terdekat. Mungkin bedanya aku jadi nggak punya banyak stok di rumah dan harganya agak lebih mahal sedikit dari kalau misalnya aku belanja tiap bulan. Selanjutnya ada belanja mingguan, minggu pertama sampai dengan minggu keempat setelah aku hitung sisanya ada 22.000. Kemudian untuk uang galon dan gas sisanya 20.000 dan iuran lingkungan sisanya 15.000. Setelah ditotal ini tuh ada 257.000. Balik lagi ya teman-teman, meskipun sisa uang belanjaan kita nggak terlalu banyak, tapi harus tetap disyukuri karena selama sebulan ini kita sudah susah payah mengatur keuangan. Kalau ada sisa kayak gini, itu artinya budgeting kita sudah berhasil. Oke, untuk sisa uangnya aku simpan di dompet terpisah. Ini juga ada sisa uang di bulan Agustus kemarin, jadi aku satukan aja. Dengan begini selesai sudah evaluasinya, mari kita lanjut untuk budgeting bulan Oktober. Kondisi keuangan kita nggak akan selamanya mulus. Ada kalanya kita struggle di tengah jalan dalam menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Itu kenapa skill mengatur keuangan sangat dibutuhkan. Oke, kali ini aku mau budgeting Oktober, cari yang simpel-simpel aja, biar cara-caranya mudah dipahami dan bisa diikuti dengan baik. Karena aku tahu sebagian besar penonton di video aku itu adalah para ibu rumah tangga yang waktunya nggak cuma fokus buat belajar ngatur keuangan aja. Kadang kebagi-bagi dengan ngurus rumah, ngurus anak, dan lain-lain. Oke, langsung aja lanjut ke budgetingnya. Di sini beberapa kategorinya terlihat familiar karena memang nggak pernah ganti ya teman-teman. Kebutuhan aku tuh cuman itu-itu aja, dan yang paling awal jangan lupa kita tulis saving dulu, biar kita tuh punya tabungan dan gaji kita nggak habis gitu aja. Untuk saving di sini aku sisihkan 1,5 juta. Nah, dari sini kedengarannya banyak ya, 1,5 juta. Padahal ini tuh isinya semuanya untuk kebutuhan juga atau biasa disebut sinking fund. Nanti di akhir video akan sedikit aku jelaskan ya. Kemudian selanjutnya ada untuk living. Ini adalah biaya kehidupan sehari-hari untuk 1 bulan, menyangkut belanja bulanan, belanja mingguan, dan lain-lain. Untuk bulan ini aku sediakan biaya ekstra dan juga biaya cadangan, dan ini dua hal yang berbeda ya. Kalau untuk biaya ekstra biasanya aku pakai buat kondangan atau nengokin orang sakit dan yang lainnya, pokoknya biaya-biaya yang nggak ada di kebutuhan pokok. Dan kalau untuk dana cadangan ini tuh aku pakai buat cadangan kalau misalnya uang di kebutuhan pokok itu udah habis. Kategori selanjutnya ada Shopee Pay. Biasanya di sini aku pakai buat bayar-bayar yang cashless, cuman listrik, pulsa, sama bayar air aja. Dan yang terakhir nggak lupa giving atau sedekah. Di sini tinggal dihitung sesuai dengan pendapatan masing-masing karena pendapatan aku itu beda-beda tiap bulan. Jadi aku tulis keterangan aja ya, 2,5% dari pendapatan. Tahap selanjutnya yaitu kita bagi-bagi sesuai dengan kategorinya. Sejauh ini aku masih jadi tim cash ya teman-teman, meskipun sekarang cashless itu di mana-mana, tapi aku masih bertahan dengan sistem ini karena aku ngerasanya tiap kita bayar apapun pakai cash itu rasanya lebih menyakitkan dibanding kalau kita bayar secara cashless. Sekarang tuh zamannya parkir aja pakai cashless ya teman-teman, apalagi kalau sekedar jajan-jajan gitu. Pokoknya aku anti cashless sih.
Karena sejauh ini aku tuh nggak mau ganggu-ganggu uang yang ada di ATM. Makanya kenapa setiap gajian itu sekali ambil banyak buat 1 bulan. Itu biar aku nggak bolak-balik ATM buat ambil uang, teman-teman. Nah, dengan begitu aku ngerasanya bisa jauh lebih hemat. Jadi cara atur keuangan ini menurutku bisa jadi rem tambahan biar kita nggak boros. Untuk budget bulanan itu nggak terlalu besar. Di sini yang paling besar adalah budget transport ya, teman-teman. Kalau belanja bulanan cuma 300, belanja mingguan 800, galon dan gas 100, kemudian iuran lingkungan 100 juga. Nah, kalau transport karena dua-duanya aku dan suami sama-sama kerja, jadi di sini aku budgetkan 1,5 untuk 2 orang. Kemudian ada budget ekstra yang tadi aku ceritain di sini 500.000 dan yang terakhir ada cadangan 200.000. Nah, kalau udah setengah jalan gini, artinya 50% budgeting kita itu udah selesai, tinggal sisanya yang 50% lagi. Realisasi kita seperti apa? Mau disiplin atau enggak dengan budget yang sudah kita tentukan di awal. Budgeting itu adalah termasuk perencanaan keuangan ya, teman-teman. Jadi antara berhasil dan tidaknya tergantung kita yang menjalani, karena semua titik tombaknya itu ada di diri kita sendiri. Kalau misalnya bisa tahan hawa nafsu untuk belanja, insya Allah sih menurut aku 90% budgeting akan berhasil. Nah, selanjutnya sisa uang yang ada seperti yang udah aku ceritakan tadi, ini adalah tabungan yang aku punya yang biasa disebut sinking fund atau tabungan berjangka ya, teman-teman. Semua uang yang aku kumpulkan di sini sudah ada targetnya masing-masing, mulai dari pajak motor, kemudian uang untuk bayar kontrakan. Ini nantinya akan terpakai dan pasti terpakai karena ini untuk kebutuhan, jadi aku tuh selalu mengutamakan ya, teman-teman. Ini aku lakukan demi mempermudah nanti pada saat bayar-bayarnya. Jadi kita nggak bingung lagi nih dapat uang dari mana. Untuk kategorinya juga di sini aku yang tentukan sendiri karena semua kebutuhan aku ya cuma aku yang tahu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin tabungan berjangka juga, pikirin dulu nih kira-kira kebutuhan apa yang mendesak yang memang harus mencapai target. Kalau aku yang paling penting itu untuk bayar kontrakan ya, teman-teman, karena di sini aku masih ngontrak dan per tahunnya itu kurang lebih hampir 10 juta. Jadi di sini aku selalu kumpulkan dalam 1 bulan itu sebanyak 800.000 sampai nanti kekumpul pada saat sudah waktunya bayar kontrakan. Nggak lupa juga kalau aku tuh simpen uangnya selalu pisah-pisah kayak gini ya, teman-teman, biar kita tahu gitu ini uang akan terpakai untuk apa. Dan kalau untuk tabungan utama aku juga pisahkan di tempat yang lain, jadi nanti semuanya bisa ke tracker dan kita bisa tahu. Oke, teman-teman, budgeting kali ini sampai sini dulu. Terima kasih yang selalu nungguin dan yang selalu nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.